dildo. Dildo diberi pajak. Ini misalkan ya sob ya, ini kan selama ini mungkin nggak ada pajak tuh dildo, atau pelumas seks diberikan penambahan pajak. Sobat Konak, salam Konak komunikasi aku dan kamu. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan untuk sobat Konaker yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Ancot, berhenti sembarangan ancot. Nggak pakai sen. Baik to walk. Ini lagi heboh-hebohnya masalah PPN, pajak penambahan nilai sembako. Menurut Bang Rijal gimana sih Bang, itu masalah sembako itu yang diberikan pajak? Ini agak berat ini pembahasannya ini sebagai vlogger amatir. Sebagai YouTuber motovlog amatir, pembahasannya agak berat ini masalah pajak perpajakan ini. Takut terciduk saya ini. Jadi kalau sobat ketahuin bahwa untuk pajak sembako nih PPN itu ada 12 bahan sembako ya, yang diberikan pajak oleh pemerintah nantinya. Kalau nggak salah saya ingin sebutkan ya sob ya, satu persatu 12 ini. Kalau salah tolong dikoreksi, kalau kurang tolong ditambahkan di kolom komentar. Yang pertama beras, gabah, kedelai, lalu sagu, daging, telur, susu, lalu ada gula, garam, sayur-mayur, dan buah-buahan. Nah, 12 bahan pokok ini yang nantinya akan diberikan PPN atau pajak. Aduh, anjir, mesti tidur. Penambahan nilai. Ini kalau menurut saya sebagai motovlog amatir ini sangat memberatkan ya sob. Apalagi buat pengusaha-pengusaha kecil dan menengah ini sangat memberatkan. Karena tidak ada pajak pun sekarang 12 bahan pokok itu harganya sudah tinggi. Ya mungkin berbeda buat teman-teman yang mampu atau yang berkecukupan. Tapi sebenarnya dalam satu sisi pajak ini sangat bermanfaat juga untuk membangun negeri ini. Gitu ya sob ya. Jadi dua sisi koin yang berbeda. Nah mungkin pemerintah ingin menerapkan itu untuk menambah pendapatan negara dari sisi pajak. Ya nggak ada salahnya kalau dari segi pemerintah, tapi kalau dari segi masyarakat tentunya sangat memberatkan. Nah, solusinya gimana? Menurut Menteri Keuangan kemarin saya dengar itu bahwa yang diberi PPN ini adalah bahan pokok yang harganya tinggi. Misal ada beras gitu ya, yang mungkin sekilo atau seliternya 15.000, dan ada beras yang seliter atau sekilonya itu 300.000. Nah ini yang akan diberikan pajak yang harga 300.000. Misalkan daging ya, daging yang sekilonya biasanya mungkin 100.000, ada daging yang harga sekilonya itu 5 juta sob. Daging apa itu? Daging wagyu. Nah ini di pasar Pondok Labu nih, rame pagi-pagi. Kita lihat dulu situasi pasar Pondok Labu. Daging wagyu itu sekilonya ada yang 5 juta,
dan lebih. Nah, ini akan diberikan pajak. Tapi kalau telur, sob, saya agak bingung nih kalau telur misalkan mana Pak? Kalau telur itu emang ada telur yang harganya mahal, mungkin telur onta kali ya sob, atau telur burung onta maksud saya. Itu yang gede itu mungkin mahal ya, akan diberikan pajak. Tapi kalau telur bebek, mungkin telur organik tuh ya cukup mahal gitu. Tapi gini, kalau menurut saya solusinya ya untuk waktu ini mungkin belum tepat karena bertepatan dengan wabah Covid. Mungkin ya sob, ini dari pandangan saya pribadi. Bisa juga jangan diambil dari pajak sembako yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalkan ada penambahan pajak untuk alat-alat seksologi, misalkan dildo. Dildo diberi pajak. Ini misalkan ya sob, ini kan selama ini mungkin nggak ada pajak tuh dildo. Atau pelumas seks diberikan penambahan pajak. Itu kan hanya kalangan-kalangan tertentu yang memakai itu, jadi nggak masalah ya untuk menambah pajak. Dan jangan salah, untuk di online itu pembelian barang-barang seksologi itu banyak ya, mungkin nggak terekspos atau tidak tergaung ya, tidak terdengar gaungnya, tapi yang jelas konsumtifnya adalah banyak. Mungkin kondom ada pajaknya mungkin ya, yang resmi ada. Tapi jangan menyasar sektor sembako, sektor masyarakat. Dulu pernah ada wacana untuk warteg diberikan pajak, ternyata nggak jadi setelah ada desakan-desakan. Kalau warteg diberikan pajak, apa bedanya dengan restoran ya? Nah, ini agak membingungkan kalau menurut saya. Ya sah-sah saja pemerintah untuk ingin menerapkan pajak ini ke masyarakat gitu. Tapi bagi saya ya cukup memberatkan ya, apalagi masyarakat kecil begini gitu. Menurut teman-teman gimana? Apakah ada komentar? Silahkan komentar di bawah tanggapannya masalah perpajakan sembako. Sob, jangan lupa untuk di like, di subscribe, komen di bawah, nyalakan loncengnya sob. Terima kasih. Matur nuwun.